Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan pada saat ada kesempatan. Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan. Nah, dan ini tradisi kita terutama di Indonesia, mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu. Ya, ada orang saf awal kosong, silakan pak, gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di saf awal? Antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong, baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak orang miskin. Bantu pak, kesian pak. Dia sendiri enggak keluarin, gitu kan. Loh, antum duluan yang melakukan itu, gitu kan? Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, dan ini yang diambilkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama, banyak yang bisa. Tetapi waktu Nabi SAW ucapin, yang pertama bergerak Utsman, langsung dia yang ambil alih. Dia nggak nunggu gitu. Ini yang penting ya. Akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya, gitu kan? Ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan, kata Nabi SAW, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Lalu pada saat setelah jelaskan, ada seorang sahabat berdiri mengatakan, Ukasha ya Rasulullah, doain saya termasuk 70.000 itu. Nabi mengatakan, kau dapat. Ada yang berdiri lagi, saya juga Rasulullah. Sudah nggak bisa, Ukasha sudah dahului kamu. Memang begitu kata Nabi SAW. Sebagian ulama bilang, memang Ukasha orang yang layak masuk. Tapi bisa saja, makna lainnya adalah, siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu, kesempatan. Jangan ditunda, gitu kan? Jangan ditunda. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah. Ini keluar sedikit dari kisah Utsman bin Affan, kisah secara umum. Maka datanglah beberapa orang-orang dari Badui, dari padang pasir yang miskin sekali. Kata Nabi SAW, dalam riwayat ini dikatakan, saking miskinnya, sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong, rambut mereka penuh dengan debu, kemudian baju mereka itu saking miskinnya mereka nggak punya kecuali satu kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya, jadi kalau ada angin tersingkap auratnya, susah sekali hidupnya. Nabi SAW waktu lihat mereka sudah mau datang ke masjid Nabi nih, mau minta sumbangan, mau minta bantuan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengumpulkan muslimin lalu berkata, wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian, sebelum kalian menyesal, ya berinfaklah, dimotivasi oleh Nabi SAW. Terus begitu, apa yang Allah janjikan pasti benar, gitu kan? Dan berinfaklah walaupun bisyikit tamar, walaupun dengan satu buah kurma. Ya kata sebagian ulama hadis adalah kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah, potong dua, setengahnya kasih fakir miskin, setengahnya kamu makan, gitu kan? Sampai begitu. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam. Ada satu sahabat berdiri, langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu. Dia keluarkan berapa dirham gitu ya, saya lupa riwayatnya, mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia. Ini ya Rasulullah, untuk mereka. Langsung dia mulai. Apa kata Nabi SAW? Keluarlah hadis. Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik, ya, falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu, dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya, kan gitu. Jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu.